Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah ini segera berlalu. Amin. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang ketaatan, berkompetisi, dan etos kerja, yaitu yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama yaitu ayat-ayat tentang ketaatan. Salah satunya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, sebelum membaca, kita ambil nafas terlebih dahulu biar nanti di tengah-tengah ayat kita tidak kehabisan nafas, sehingga tidak mencuri nafas. Ya, mari nanti bisa diikuti oleh anak-anak di rumah masing-masing. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Ayat ini menggunakan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kewajiban kita adalah untuk menaati perintah Allah. Di mana perintah Allah itu? Yaitu dalam Al-Quran. Berarti semua yang ada dalam Al-Quran itu wajib hukumnya untuk kita taati. Yang kedua yaitu taat kepada Rasul, yaitu melalui sunnahnya, melalui hadisnya. Nah, semua yang diperintahkan oleh Rasul itu juga kita wajib mengikutinya. Yang terakhir yaitu ulil amri. Ulil amri itu pemimpin atau pemegang kekuasaan. Nah, ini tergantung lingkupnya. Contohnya dalam lingkup kecil, di lingkungan keluarga, maka orang tua itu sebagai pemimpinnya, kepala rumah tangga sebagai pemimpinnya. Kita wajib mentaati selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Dalam lingkungan sekolah, berarti kepala sekolah, peraturan sekolah, itu yang wajib ditaati. Ya, peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi peraturan itu dibuat agar kita bisa menjalankan, sehingga tata tertib dalam sekolahan itu bisa berjalan dengan baik. Dalam lingkup yang lebih besar lagi yaitu sebuah negara. Sebuah negara berarti peraturannya di mana? Perundang-undangan. Itu kita wajib mengikutinya. Tapi kembali lagi, selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita kan bukan negara muslim. Lah, disinilah karena kita bukan negara muslim, maka perundang-undangannya itu
yang dipakai. Tapi kembali lagi, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya kita sebagai masyarakat, sebagai pengendali, ya kita itu kan mempunyai wakil di DPR. Lah itu makanya ketika kita pemilu itu kita benar-benar memilih wakil yang bisa mensuarakan suara kita. Jadi jangan asal kita memilih tanpa tahu orang itu baik apa tidak. Kenapa? Karena itu adalah yang akan mensuarakan kita. Nah makanya sebuah perundang-undangan itu kan dibuat biar apa? Makanya ketika ada demo, ada apa, itu kan sebenarnya sebagai pengendali agar perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah ini, apabila kamu bermasalah, ketika ada sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada sunnah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu terdapat pedoman kehidupan kita. Insya Allah ketika kita menjalankan kehidupan ini dengan berpedoman kepada Al-Quran, kita akan baik jalannya. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kembali lagi, hidup kita akan lebih tentram. Selanjutnya yaitu ayat tentang berkompetisi dalam kebaikan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi di sini Al-Quranlah pedoman kita yang pasti benarnya, mutlak kebenarannya. Dan itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan juga suhuf-suhuf yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Dan juga Allah sendirilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Makanya kita kadang sering mendengar adanya Al-Quran palsu atau ayat-ayat palsu. Itu pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menjaga. Bagaimana caranya? Banyak Allah itu memberikan cara. Makanya kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah benar dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Nah ini memutuskan perkara. Nah itulah. Dan di sini kita itu diberikan oleh Allah yaitu perintah untuk
berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan. Nah, kita itu harus berlomba-lomba. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Jangan malah menunggu yang lain dulu lah, nanti saya terakhiran. Nah, begitu juga sama, ada suara azan langsung mengkodisit. Nah, itu yang enggak baik seperti itu. Ya. Terus yang terakhir yaitu ayat Al-Quran tentang etos kerja. Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti memerintahkan kepada para umatnya. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nah, disinilah Allah itu akan melihat pekerjaan, bukan hasilnya, tapi usaha yang dilihat. Seberapa kuat dia berusaha, seberapa semangat dia berusaha. Begitu juga Rasulnya dan juga orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, disinilah bekerja dengan baik, dengan cerdas, dengan ikhlas. Nah, kenapa? Allah pasti akan melihat, Rasulnya akan tahu, dan orang-orang mukmin pun akan menilainya untuk hal yang baik. Tidak usah pamrih, tidak usah ria, tapi bekerjalah dengan baik. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Demikianlah materi untuk hari ini. Ya, kita lanjutkan untuk latihan soal. Latihan soal ini saya bacakan di sini. Nanti kalian kerjakan di Moodle. Mengerjakannya menggunakan aplikasi Moodle saja. Yang pertama yaitu latihan soalnya, jawablah pertanyaan berikut dan di aplikasi Moodle. Yang pertama, hukum bacaan pada potongan ayat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika itu yang dicari hukum bacaannya. Khairu. Nah, itu hukum bacaannya apa? Ta'wila, la itu hukum bacaannya apa? Jadi 3 hukum bacaannya. Yang kedua, arti potongan ayat fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, itu artinya apa? Yang ketiga, susunan potongan ayat. Ini ayat-ayat ini dipisah-pisah. Nanti kalian urutkan potongan ayatnya bagaimana. Ya. Yang pertama, wa qul i'malu itu nomor berapa? Wa rasuluhu yang kedua. Wal mu'minun yang ketiga. Fasayarallahu itu yang keempat. Amalakum yang kelima. Nah, itu kamu urutkan. Yang betul itu susunannya bagaimana. Yang keempat, hukum bacaan pada potongan ayat. Wa anzalna ilaikal kitaba. Wa anzalna. Non mati ketemu za. Hukum bacanya apa? Nah, itu juga hukum bacanya apa? Ilaikal kitab. Kal. Nah, ini apa? Ini hukum bacanya apa? 3 hukum bacaan. Dan yang terakhir, arti potongan ayat. Ilallahi marji'ukum jami'a. Itu juga artinya apa? Ya, silakan dikerjakan. Percayalah kepada kemampuan kamu sendiri. Nah, kerjakan di aplikasi Moodle ya. Terus tugas-tugas yang minggu kemarin yang belum, silakan dilengkapi. Nanti tadi kemarin sudah saya cek beberapa dan saya juga kasih masukan ya. Jadi kita untuk memperbaiki pembelajaran kita. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu yang baik ya, yang bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.